Ya, jadi saya menceritakan pengalaman saya dulu, mungkin dulu saya ingat pas tidur di musola, misalnya Oh, dikerjai orang dan iya. seterusnya. Itu sah-sah saja kita tampilkan, Oke. ya, asal kemudian nanti tentu disertai dengan Halo teman-teman, masih di 2M Meneliti dan Mengabdi, acara LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kita masih sama Pak Zen dan akan Mhm. bertanya lebih jauh nih. Pak Zen jadi belibet nih. Oke, Pak Zen, ini tadi kan kita ngeritik nih, kebanyakan ya. orang tuh gini-gini, jadi nggak begini, nggak begitu. Pak Zen sendiri punya pengalaman untuk itu supaya masih tetap menjaga kewarasan di dalam melakukan penelitian terhadap lingkungannya sendiri? Oke, Mm-mm. saya ada pengalaman yang saya kira ini justru apa ya, jadi masterpiece kan. Biasanya kan Heeh. masterpiece itu terkait dengan disertasi, ya. Mhm. Nah, kebetulan penelitian disertasi Mhm. saya itu menggunakan autoetnografi. Ya, Autoetnografi. Jadi ke kita sendiri pakai etnografi gitu ya, tapi iya, secara langkah-langkah metodis yang dapat dipertanggungjawabkan ya. betul. Hmm. Jadi ya autoetnografi sama lah seperti kita melakukan penelitian etnografi, ya, Mhm. cuman yang menjadi bahan adalah Mhm. pengalaman personal saya sendiri. Ya, Oh. kan saya dulu tinggal di pondok pesantren sejak SMP Oh kira-kira ya. begitu ya. Mhm. Kemudian saya nulis disertasi tentang Mhm. pesantren di mana saya tinggal. Saya nulis Hmm. tentang fenomena kiainya. Hmm. Nah, maka banyak peristiwa Mhm. yang dulu saya alami di pesantren, Iya. kemudian saya recall kembali. Saya Oh. hadirkan di tulisan saya. Ya, Hmm. jadi saya menceritakan pengalaman saya dulu, mungkin dulu saya ingat pas tidur di musola, misalnya Oh. dikerjai orang dan seterusnya. Itu sah-sah saja kita tampilkan, Oke. ya, asal kemudian nanti tentu disertai dengan pembuktian secara akademik. Dalam hal ini Hmm. misalnya Mhm. kalau itu melibatkan teman, Mhm. ya, teman saya hubungi Masih teman bisa saya. dikonfirmasi ya Pak Ya, Zen harus ada temennya ya. konfirmasinya. Oke. Ya, jadi tidak sekedar cerita Mhm. begitu Mungkin saja, lokasi-lokasinya juga masih ya, bisa. tapi ada konfirmasinya. Hmm. Jadi siapa yang terlibat dalam cerita itu, kita jadikan sebagai Oke. sumber untuk konfirmasi. Autoetnografi. Menarik nih Pak Zen. Betul Kira-kira sekali. langkah-langkahnya gimana sih itu Pak Zen? Nah, jadi sebenarnya ini pendekatan sudah cukup lama ya. Mhm. Autoetnografi ini sudah mungkin tahun-tahun 80-an itu sudah Mhm. ada yang meneliti menggunakan autoetnografi. Oke. Jadi ini memang apa, memberikan satu keuntungan juga ya. Mhm. Kalau Mhm. kita dengar dulu misalnya Mhm. ilmuwan-ilmuwan yang kita kenal sebagai tokoh-tokoh antropolog ya, Mhm. misalnya Clifford Geertz. Mhm. Itu kan kalau penelitian pasti lama itu Lama ya. mempelajari Bertahun-tahun kan proses begitu ya, karena mereka struktur. datang dulu ke Mhm. sini, Mhm. belajar budaya yang ada di sini, Mhm. baru kemudian cari masalah di lapangan dan Mhm. Mhm. seterusnya. Mhm. Nah, sementara kita ya justru pakai auto etnografi, Iya. kita sudah punya bahannya. Oh, oke. Kita Sebetulnya tinggal, ngumpul semua iya, di storage of mind kita ini udah penuh. iya sudah ada, makanya tinggal Iya. yang jadi kegiatan utamanya merecall. Oh, Ya, oh. merecall kembali ingatan-ingatan, Mm-mm. kemudian baru kita susun, kita display sesuai Mm-mm. dengan Mm-mm. kepentingan kita, topik Mm-mm. apa yang kita sedang susun, Mm-mm. baru kemudian juga yang terpenting ada validasi di sana. Ya, Mm. kita konfirmasi ke orang-orang yang terlibat dalam Mm. cerita itu sudah bisa dipertanggungjawabkan Mm. secara ilmiah. Itu berarti tidak terbatas waktu ya, Pak Zen? Tidak. Sepertinya misalnya Pak Zen udah di S3 ya udah mengalami S1 Betul. S2 tapi ingatan harus kembali ke zaman sanawiyah dulu kan. Oke. Iya, Itu berarti nggak terbatas waktu ya? tidak terbatas waktu selama yang kita ceritakan punya relevansi ya Mhm. dengan tulisan yang kita buat. Ya, Mhm. jadi kalau saya misalnya cerita tentang bagaimana sosok Pak Kiai dulu Mhm. ya, Itu otomatis kan saya tulisan Pak recall. Zen fokus ke Kiai. Ya, fokus saya Apa judulnya kalau boleh sepil ke kita? judulnya terkait tentang bagaimana mentransformasikan Mhm. karisma Karisma dari Kiai. seorang kiai ke Mhm. Gus, Oh ke gitu. anaknya kiai. Ya, Hmm. jadi ini menarik buat
orang barat, tapi kalau Iya, buat kita mungkin biasa, makanya saya tulis ini di luar negeri. eee, padahal bagi kita juga luar biasa kok ya, Loh sama enggak, juga ini sekali. kan kalau bagi masyarakat barat ini kan seperti cerita Harry Potter gitu ya, sekolah magic. Lah iya Iya, kan, karena kita bicara karismatik. karismatik, Karismatik itu kan salah satu cirinya adalah kekuatan supranatural. Ya. mhm. Nah, di barat kan adanya cuma di Harry Potter. Ya. Mmm. Tapi di sini di pondok kan ada, pondok banyak banyak pondok yang masih Iya iya, mengajarkan itu. oke oke. Ya. Jadi pengen temuannya tapi belum lah nanti aja, masih pengen ke prosesnya Pak Zen, setelah tadi kita, bicara tentang Iya, iya. waktunya, tentang validasi dengan menggunakan konfirmasi tadi Mm-mm. ya. Terus, kalau Pak Zen ingin membuktikan bahwa kiai ini memang mentransformasikan karismanya kepada Gus atau kepada anaknya, itu pembuktiannya kayak apa tuh Pak Zen? Oh, ya ini saya kira lebih lebih ke anu ya, lebih ke bagaimana kemudian kita bisa melihat perlakuan-perlakuan ya terhadap Mmm, Gus misalnya, itu mhm, kan tentu berbeda bila dibandingkan kepada santri-santri yang lain. Ya, mmm, sehingga tentu yang namanya Gus itu pasti punya privilege ya. oke, Tidak semua ilmu kiai kira-kira begitu mhm kan mhm. diturunkan kepada santri. Iya Ya, iya, tapi kalau kepada Gusnya, putranya sendiri kan sudah pasti jaminannya lebih mmm, besar lah ya untuk itu iya, ya. oh Jadi gitu, saya kira dari apa keseharian budaya tradisi yang ada di mhm, pesantren sebenarnya kita bisa melihat dengan mhm mudah ya mhm, bagaimana kemudian posisi seorang Gus ya mhm, itu ya tentu apa mendapatkan penghormatan yang luar mhm, biasa untuk kalangan pesantren. Itulah sebabnya katanya, ini mhm mhm katanya mhm, ya, banyak Gus-Gus yang nakal. Ya, mmm. itu karena di sekitar Gus nggak ada yang berani mengingatkan kalau dia Pak Zen nakal. ini off the record atau enggak nih? Oh, oh saya kira Anda itu sudah jadi rahasia umum. Iya, oke. Pak Zen, saya tertarik juga ke masalah menstrukturasi temuan-temuannya Pak Zen tadi lah. Kan ini merekol ingatan Ya, dan Pak Zen di situ sebagai mata-mata, tapi pada waktu itu tidak diniatkan untuk menjadi mata-mata hubungan antara Kiai dengan Gus kan gitu oh ya. iya betul Tapi betul. pengamat yang kemudian muncul kepengamatannya ini di belakang gitu. Nah, caranya menstrukturisasi gitu. Apa saja poin-poinnya, ini tempatnya di mana Oh gitu. ya, jadi sebenarnya langkah pertama saya kira hampir sama lah ya ketika kita melakukan penelitian kan kita dibimbing teori. Ya, Mhm. karena bagaimanapun yang membedakan penelitian dengan Mhm. model investigasi dan lain Mmm, sebagainya kan teori. Jadi iya, bagaimana kita bikin pedoman wawancara mhm misalnya itu kan juga berdasarkan teori. Ya, mhm jadi ada teori itu membimbing kita untuk proses penelitian. Ini yang mhm kadang-kadang miss ya atau orang kurang memperhatikan keterkaitan ya mhm antara teori yang sudah dia nyatakan di awal untuk dipakai mhm. ya, tapi kenyataannya tidak dimunculkan. Ya. Oh, Ini mhm yang kemudian biasanya jadi miss. Tapi kalau kalau kita ngikuti apa yang ada di langkah-langkah yang ada di teori, mhm ya maksud saya misalnya kita bicara tentang teori kontrol sosial misalnya. mhm. Dalam teori itu ada berapa aspek? Iya, Biasanya 5 aspek kan. si Berarti Pandul kita itu ya. iya, kita hanya mencari 5 aspek itu. Mhm Maka ketika merecall ingatan pun mhm ya kita bisa kemudian untuk mengkategorisasikan. Oh, ketika peristiwa A misalnya ini kok lebih pas masuk ke aspek yang pertama tuh, yang mhm kedua dan mhm. seterusnya. Jadi tetap bagaimana cara merecall ya disesuaikan dengan kebutuhan sesuai display yang ada di teori Oh iya, oke. ya. Baik. Jadi ya sebenarnya ya, saya yakin ya kalau kalau, ingatan ya dalam, kurun waktu yang sekian, misalnya dari saya katakanlah SMP ya sampai kemudian S3, Mhm. saya kira untuk peristiwa-peristiwa yang menurut saya penting Penting ya, ya. itu kan Mhm. pasti ingat, ya. Iya, oke. Bahkan kadang-kadang sampai detail-detailnya kan juga kita Masih ingat. ingat ya. Nah, itulah sebabnya mengapa kita Heeh. masih masih bisa untuk menghadirkan Masa lampau itu ke nuansa-nuansa dalam etnografi di sana. oh, Karena iya kita iya. bisa cerita tentang sesuatu secara lebih detail. Oh, oke oke. Ya. Baik baik.
Keren banget ya. Saya tuh jadi teringat Pak Zen beberapa waktu yang lalu Mhm. kan juga ada petinggi di negeri ini yang juga menulis tentang dirinya sendiri dan banyak pihak kemudian menganggap itu lemah gitu. Tapi ternyata dengan kalau itu dilakukan dengan panduan teori itu dapat dipertanggungjawabkan semuanya ya Pak Zen ya. Iya, jadi letaknya sebenarnya ada di apa ya, kemampuan kita untuk tetap menjaga jarak, Oke oke. ya. Ya, distansiasi atau menjaga Distansi ini jarak yang tadi menjadi penting. bagian yang penting sahabat LPPM Iya. sekalian. Nanti kita teruskan di bagian yang ketiga ya. Break dulu. Bye bye.